Akhir-akhir ini, perkelahian antara Jordan Poole dan Draymond Green sedang viral di internet. Bagaimana tidak, keduanya merupakan pemain beken di NBA. Jordan Poole merupakan pemain muda terbaik di tim terbaik NBA, sedangkan Draymond Green, ia merupakan seorang power forward terbaik di tim terbaik NBA. Sebelumnya, di media, kedua pemain ini terlihat baik-baik saja. Mereka punya chemistry yang baik di lapangan dan bahkan berhasil meraih gelar juara bareng. Meski begitu, pada 6 Oktober yang lalu, pada suatu latihan, Draymond Green yang saat itu terlihat sedang adu mulut dengan Jordan Poole, tiba-tiba saja melayangkan tonjokan keras ke kepala Jordan Poole. Untungnya, Jordan Poole saat itu berhasil sedikit menghindar, sehingga akhirnya ia pun tidak mengalami cedera yang berarti. Rupanya, kejadian seperti ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi di NBA. Faktanya, kejadian ribut antar sesama rekan setim ini cukup sering terjadi. Hanya saja, tim-tim tersebut tidak pernah mempublikasikan kejadian memalukan mereka ke publik. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas 7 perkelahian antar sesama tim yang pernah terjadi di NBA. Akan ada banyak pemain ternama yang kalian temui, mulai dari Michael Jordan, Kobe Bryant, Tony Parker, dan masih banyak lagi. Ingin tahu bagaimana kisah perkelahian-perkelahian ini? Kalau begitu, mari kita mulai. BTW guys, buat kamu yang lagi nyari kaos-kaos basket, Mimin Ina Basketball jual nih. Ada kaos Ina Basketball, kaos Kevin Durant, kaos LeBron James, kaos Kobe Bryant, dan masih banyak lagi. Bagi yang minat, kalian bisa membelinya dengan cara mengklik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke guys, mari kita lanjut ke videonya. Nomor 7, Evan Turner dan Lance Stephenson. Saat itu NBA musim 2013-2014. Seperti biasanya, Evan Turner dan Lance Stephenson, yang saat itu merupakan bagian dari tim Indiana Pacers, mengikuti latihan yang diadakan oleh Pacers. Turner dan Lance saat itu saling menjaga satu sama lain. Di sela-sela latihan, mereka sempat beradu mulut. Lance Stephenson, yang berasal dari New York, yang mana seperti yang kita tahu, orang New York terkenal lebih kasar, membuang segala perkataan kasar kepada Evan Turner. Turner sakit hati karena mendapat trash talk yang berlebihan dari Lance, dan kemudian Turner pun mendorong Lance. Lance Stephenson marah usai didorong oleh Turner, dan kemudian ia pun berusaha mencekik leher dari Evan Turner. Akhirnya, mereka berdua saling berusaha cekik-cekikan. Untungnya, saat itu, para pemain dan kru yang ada di lapangan berhasil memisahkan mereka berdua. Tidak ada cedera serius yang terjadi di antara mereka berdua. Satu-satunya cedera yang terjadi hanyalah cedera ringan, di mana saat itu, leher dari Turner terkena cakaran kuku dari Lance. Usai kejadian ini, mereka pun baikan lagi. Mereka berdua tetap bermain bagus di musim tersebut, dan bahkan mereka saat itu berhasil mencapai babak final wilayah timur. Nomor 6, Tony Parker dan Brand Berry. Yang satu ini memang tidak terjadi di saat mereka berdua sedang berada di satu tim yang sama. Meski begitu, yang satu ini punya kisah yang cukup menarik, sehingga saya memasukkannya ke list ini. Kejadian ini terjadi di tahun 2010. Tony Parker di tahun 2010 masih bermain untuk San Antonio Spurs, sementara Brand Berry di tahun 2010 ia sudah pensiun dari NBA. Meski sudah pensiun, tapi Berry masih sangat dekat dengan organisasi San Antonio Spurs. Ia masih sering mendatangi latihan dan masih sering nongkrong dengan para pemain dan staff dari San Antonio Spurs. Jadi ceritanya, di tahun 2010, istri Tony Parker menangkap Tony Parker selingkuh dengan wanita lain. Ironisnya, wanita lain ini rupanya merupakan istri dari mantan rekan setim Tony Parker, Brand Berry. Hal ini sungguh ironis. Parker dan Berry merupakan teman dekat. Mereka sering bertemu, tapi rupanya Parker malah mengkhianati istri dan teman baiknya sendiri. Para pemain dan kru San Antonio Spurs terkejut mendengar berita ini. Pelatih San Antonio Spurs, Greg Popovich, bahkan saat itu berkata bahwa ia akan men-trade Parker ke tim lain kalau seandainya Parker saat itu tidak sedang terikat kontrak besar. Ya, jadi seminggu sebelum perselingkuhannya terbongkar, Parker baru saja menandatangani kontrak besar berdurasi 4 tahun. Jika saja perselingkuhannya terbongkar sebelum Parker menandatangani kontrak, maka mungkin saja Parker sudah di-trade oleh Coach Pop. Akhirnya, Tony Parker pun tetap bermain di Spurs. Meski begitu, meski ia tetap selamat di Spurs, tapi pernikahannya dengan sang istri kandas. Hal yang sama terjadi juga dengan Brand Berry. Mengetahui istrinya selingkuh,
Brandberry pun kemudian memutuskan untuk menceraikan istrinya. Nomor 5, Kobe Bryant dan Shaquille O'Neal. Kobe dan Shaq merupakan salah satu duo paling mematikan di NBA. Di masa kejayaan mereka berhasil meraih 3 gelar juara secara berturut-turut. Mereka sebenarnya bisa saja meraih pencapaian yang sama seperti yang berhasil diraih oleh Michael Jordan dan Scottie Pippen. Hanya saja, mereka berdua punya ego yang sama-sama besar, sehingga akhirnya mereka pun jadi pecah dan gagal mencapai potensi terbaik mereka. Kobe dan Shaq sering sekali ribut. Salah satu momen ribut yang pernah terjadi adalah di tahun 1998. Saat itu Lakers sedang mengadakan latihan. Kobe dan Shaq berada di tim yang berbeda. Shaq selalu protes ke wasit latihan tentang foul yang didapatnya. Mendengar hal itu, Kobe Bryant yang merasa geli pun kemudian berkata, "Gak ada foul, lanjut terus." Mendengar Kobe yang berkata seperti itu, Shaq pun marah dan kemudian ia berkata bahwa ia akan membuat Kobe di-trade. Kobe membalas Shaq dengan berkata bahwa ialah yang akan men-trade Shaq. Tak suka dengan kesombongan Kobe, Shaq pun saat itu menampol wajah Kobe. Kobe berusaha membalasnya, tapi karena tinggi mereka yang jauh berbeda, usaha Kobe jadi sia-sia. Ngomong-ngomong, duo Kobe dan Shaq ini akhirnya tidak berakhir dengan baik. Mereka memang berhasil meraih 3 gelar juara, tapi setelah meraih 3 gelar juara, hubungan mereka jadi makin buruk, sampai akhirnya pada tahun 2004, Lakers pun men-trade Shaq ke Miami Heat. Nomor 4, Kobe Bryant dan Samaki Walker. Selain ribut dengan Shaq, Kobe juga sering ribut dengan pemain-pemain lain. Salah satu pemain yang pernah ribut dengan Kobe adalah Samaki Walker. Saat itu tahun 2002, Lakers sedang menjalani latihan di fasilitas mereka. Usai latihan, beberapa pemain Lakers, termasuk di dalamnya Kobe Bryant dan Samaki Walker, melakukan lomba menembak dari tengah lapangan. Lomba ini bukanlah lomba biasa. Mereka saat itu taruhan. Yang berhasil memasukkan bola terlebih dahulu, maka akan mendapatkan $100 dari para pemain lain. Satu persatu mereka pun menembak dan satu persatu dari mereka juga gagal. Giliran Kobe Bryant pun tiba. Kobe menembak dan kemudian tembakannya masuk. Usai tembakannya masuk, Kobe pun kemudian menagih $100 kepada pemain-pemain yang lain. Semua pemain membayar, kecuali satu, yaitu Samaki Walker. Walker menganggap enteng taruhan ini. Ketika ditagih oleh Kobe, Walker selalu menjawab, nanti, dan nanti. Suatu hari, di dalam bis, Kobe menagih Samaki Walker. Lagi-lagi, sambil mendengarkan musik, Walker menjawab, "Aku akan membayarnya. Nanti." Kesal dengan tingkah Samaki Walker, secara tiba-tiba, Kobe pun kemudian menonjok Walker. Seluruh pemain dan staff yang ada di bis terkejut saat itu. Phil Jackson bahkan sampai-sampai harus menghentikan bis dan memisahkan mereka berdua. Walker benar-benar geram saat itu. Usai ditonjok, ia berniat untuk mengejar dan membalas tonjokan dari Kobe. Untungnya, sebelum hal itu terjadi, para pemain dan kru yang ada di bis berhasil menahan Walker. Usai kejadian tersebut, Kobe pun meminta maaf kepada Walker. Sambil menangis, Kobe Bryant yang saat itu masih berusia sangat muda meminta maaf kepada Samaki Walker. Samaki Walker pun kemudian memaafkan Kobe, dan setelah itu, hubungan mereka pun kembali jadi baik. Nomor 3, Gary Payton dan Vernon Maxwell. Payton dan Maxwell sering berantem saat mereka setim di Seattle Supersonics. Horace Grant, rekan setim mereka di Sonics, bahkan mengatakan bahwa hubungan antara Payton dan Maxwell ini seperti hubungan suami istri, kadang-kadang baikan dan kadang-kadang musuhan. Pada suatu waktu, Payton dan Maxwell terlibat perkelahian hebat. Yang parahnya lagi, mereka tidak berkelahi dengan tangan kosong, tapi dengan barang yang ada di sekitar mereka. Payton berantem dengan bangku, sementara Maxwell berantem dengan barbel. Melihat kondisi yang memanas, Horace Grant pun kemudian berusaha memisahkan mereka berdua. Sialnya, saat Grant sedang berusaha memisahkan mereka, Grant terkena pukul oleh barbel, sehingga Grant pun akhirnya mengalami cedera. Usai kejadian ini, Payton dan Maxwell pun kemudian diberi denda oleh Seattle Supersonics. Meski begitu, denda yang mereka dapat hanyalah denda uang saja. Payton dan Maxwell tidak diberi larangan bermain sama sekali oleh General Manager Supersonics. Nomor 2, Jordan Poole dan Draymond Green. Yang satu ini merupakan yang lagi viral di internet. Jadi ceritanya, dalam sebuah latihan internal,
Jordan Poole dan Draymond Green saling beradu trash talk. Pada suatu momen, Green pun kemudian maju dan menabrak badan dari Poole. Tidak senang ditantang oleh Green, Poole pun kemudian mendorong Green supaya menjauh dari dirinya. Green tidak suka dengan dorongan dari Poole dan kemudian saat Poole sedang lengah, ia pun melayangkan tonjokan ke dagu Poole. Untungnya, Jordan Poole saat itu berhasil sedikit menghindar dan akhirnya ia pun tidak mengalami luka yang serius. Usai kejadian ini, pihak Warriors berkata bahwa mereka akan menindak tegas dan memberikan sanksi kepada Draymond Green. Green sendiri sudah meminta maaf kepada Jordan Poole. Pada sebuah pertemuan di locker room, Green saat itu berkata bahwa ia meminta maaf kepada rekan setim, Steph, dan Jordan Poole atas insiden yang telah terjadi. Nomor 1, Steve Kerr dan Michael Jordan. Yang satu ini mungkin merupakan perkelahian antara sesama rekan setim yang paling terkenal di NBA. Pada tahun 1995, Steve Kerr, yang saat itu masih berstatus sebagai anak baru, berlatih bersama rekan-rekannya yang lain di Chicago Bulls. Kerr saat itu beberapa kali mendapat kesempatan untuk berhadapan dengan Michael Jordan. Selama latihan, Michael Jordan berulang kali mengucapkan kata-kata kotor dan hinaan kepada Steve Kerr. Tidak suka terus di trash talk oleh Jordan, Kerr pun kemudian menyikut dada dari Jordan. Mengetahui dadanya disikut, Jordan pun marah. Di saat yang bersamaan, Jordan pun kemudian langsung melayangkan tonjokan ke mata Steve Kerr. Kerr mengalami bengkak pada matanya, usai ditonjok oleh Michael Jordan. Ia jadi tidak bisa melanjutkan latihan dan jadi kesulitan untuk melihat. Usai kejadian tersebut, Jordan pun kemudian menelepon Steve Kerr dan secara pribadi, ia meminta maaf atas perbuatan yang telah ia lakukan. Kerr pun kemudian memaafkan Jordan dan usai kejadian tersebut, mereka pun malah menjadi teman yang semakin akrab. Baiklah, itulah tadi 7 perkelahian antar sesama rekan setim yang pernah terjadi di NBA. Kisah-kisah ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyaknya kisah perkelahian yang pernah terjadi antar sesama rekan setim. Perkelahian antara sesama rekan setim merupakan hal yang biasa. Yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa bangkit dari perkelahian tersebut dan kembali fokus kepada tim mereka. Michael Jordan dan Kobe Bryant, keduanya bertengkar dengan rekan setim mereka. Meski begitu, mereka berhasil move on dan akhirnya di saat yang bersamaan, mereka berhasil meraih juara. Jordan Poole dan Draymond Green harusnya bisa mengikuti jejak Jordan dan Kobe. Mereka boleh saja berantem, tapi mereka harus bisa move on. Karena kalau tidak, salah satu dari mereka harus keluar. Dan pastinya, hal tersebut dapat merusak chemistry dari tim dan mengakibatkan mereka jadi tidak bisa mendapatkan gelar juara.